Hai Sobat Pustaka, selamat datang di podcast JC. Kembali lagi dengan saya, Yolanda Maharani. Di podcast kali ini, kita akan membahas tentang seputar kegiatan kita selama 1 tahun belakangan ini di samping kita menghadapi pandemi COVID-19. Dan di samping saya sudah ada 2 narasumber nih. Buat kalian yang belum tahu siapa mereka adalah tentunya teman-teman saya ya. Oke. Buat sahabat pustaka, kita langsung aja nih. Di samping saya sudah ada Mbak Zilfa. Saya manggilnya Zilfa, Mbak Z. Dan di sampingnya ada Mbak Siti Khotijah, atau saya biasa manggilnya Kak Tijah gitu ya, enggak sih guys. Oke, kali ini saya akan tanya-tanya nih ke mereka tentang, kan ini kan udah pandemi setahun nih ya kan. Waktu pertama kali Maret tahun 2020 kan diumumkan kalau di Indonesia itu masuk nih virus COVID-19. Gimana sih perasaan kalian dengan kebiasaan baru yang harus kalian hadapi gitu, dengan pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer juga gitu kan. Gimana sih kalau kalian, apa yang kalian rasakan waktu pertama kali pandemi? Boleh Mbak Dija dulu dong. Oh ya, buat informasi, ini kita di kota yang berbeda ya. Saya di Surabaya, di yang sini perbatasan Gresik gitu kan ya. Surabaya Barat. Ya, di bagian Surabaya Barat. Yang satu lagi asalnya dari Malang nih, saya culik di sini. Oke. Oke, bisa diceritakan nggak sih respon pertamanya nih waktu dengar ada COVID-19? Kalau respon pertamanya sih tentunya kaget ya. Kaget. Soalnya kok bisa gitu ya, maksudnya menyebarnya sampai ke semua negara gitu loh. Ya, Dengan waktu ya, yang secepat itu. Tapi ya balik lagi ya, namanya juga virus kan. Apalagi COVID-19 ini dia itu menyebarnya lewat udara kan. Jadi ya menurut saya sih ya wajar, mungkin karena itu juga. Terus pas awal-awal sih masih kayak kaget gitu, harus keluar, harus pakai masker, terus nggak boleh ada di tempat keramaian, pokoknya apa-apa itu harus kayak dibatasi lah. ya, Dibatasi sampai gitu. Belanja pun lebih milih kayak online gitu loh daripada tempat langsung datang ke tempatnya. Kan ada rasa parno sendiri gitu, ketemu orang gitu ya kan. Kalau Zilfa sendiri nih gimana? Sama sih, ya awal-awal pandemi itu kayak takut, sedikit takut, parno, terus khawatir gitu loh. Apalagi kan tinggalnya kan serumah, masih serumah keluarga gitu kan ya, takut orang tua kena gitu kan. Terus penyakitnya kan penyakit biasa tuh, kayak flu, batuk. Sekarang kalau ada orang batuk, corona udah menghindari nih, orang-orang batuk aja udah dihindari ya kan. Perubahannya sih banyak sih ya. Biasanya rame, tapi sekarang ya udah sepi, jam 9, jam 8 udah tutup. Apalagi kan ini kan saya kan daerah rumah pinggiran ya. Pinggiran. agak pedesaan lah gitu kan ya, pedesaan yang biasanya biasanya udah sepi tambah sepi lagi nih ya kan. Tambah sepi lagi. Oke. Selain kebiasaan baru yang harus kalian terapin gitu kan, mulai dari cuci tangan, pakai masker dan lain-lain sebagainya gitu kan, hal apa sih yang buat kalian harus mulai terbiasa lagi gitu selain penerapan protokol kesehatan? Apa ada hal-hal baru yang mulai harus kalian ini mulai pandemi nih aku harus pulang jam segini atau nggak bisa ke sini gimana? Awal-awal ya maksimal pulang jam 7, jam 8. Terus apalagi kan sekarang semua sekolah kan udah mulai daring lah. Udah mulai harus menyesuaikan lah. Ya kadang ya nggak kuat gitu ya, karena itu kan kita kan nggak tahu ya ekspresi orang itu kayak gimana. Apalagi kalau kameranya dimatikan itu belum mata kuliah pelajaran tuh tiba-tiba tidur gitu, nggak tahu gitu kan, nggak dapat apa-apa gitu loh. Jadi sesuatu yang harus dibiasakan itu sekolah daring ya, atau kuliah daring itu tadi ya. Kerja itu juga hal
harus ada space jarak itu minimal tuh berapa? meter ya minimal itu. Jadi ya satu ruangan itu yang biasanya dipakai 25 orang 20 orang tuh sekarang udah 8 orang 5 orang aja. Jadi ruangan yang biasanya rame itu jadi sepi banget gitu kan. Buat DJ sendiri ada kebiasaan baru nggak? Kebiasaannya cuma kayak lebih jaga kebersihan sih. Jadi lebih safety lagi gitu ya, masalah lagi. Kalian pernah nggak sih ngerasa parno gitu sampai sebegitunya takut sama COVID-19 itu sendiri? Awal-awal ya pernah. Sampai kadang kalau kita pernah sendiri pun tiba-tiba sakit, tiba-tiba sesek. Flu padahal itu cuma penyakit biasa. Tapi kan seringan berjalannya waktu ya nggak juga sih ya. Sekarang udah nggak parno lagi. Pokoknya ya, tetap dijaga gitu. Pokoknya menerapkan protokol kesehatan itu sendiri. Kalau Dija nih pernah sempet takut nggak sih? Tapi kalau awal-awal gitu kayak lebih ke membatasi buat banyak keluar rumah sih. Jadi keluar rumah cuma buat kerja, terus kalau belanja lebih pilih online. Jadi semua online. Jadi gitu, iya. Kan enak itu tanpa kita keluar, kita cuma perlu lihat HP terus tinggal klik barangnya datang. Karena sekarang dipermudah dengan dipermudah juga aplikasi belanja online itu ya. Oke, jadi karena kebiasaan baru itu ya pandemi, jadi semuanya serba online. Tapi kadang ada yang mempermudah seperti belanja online tadi kan ya, pesan makan online segala macam. Tapi online juga menyusahkan. Seperti yang tadi Zilfa bilang, kayak kuliah online itu sendiri kayak gak bisa lihat nih ekspresinya gimana ini, iya kan? Ini orang lagi presentasi atau lagi ngomong sama komputer atau kayak gitulah pokoknya ya kan. Oke. Ini kan udah hampir setahun ya kita berhidup sama COVID-19 itu sendiri. Ada nggak sih hal-hal yang kalian rindukan di kehidupan sebelumnya? Kayak sebelum negara api menyerang ini. Mungkin nggak pakai masker kali ya. Jalan-jalan nggak pakai masker ya. Masker itu. Apa ya? Selain itu? Mungkin yang berkaitan sama itu keluar rumah. Jadi keluar bisa malam gitu. Apa ya? Juga sih kali ya keluar rumah pakai masker. Yang keluar nggak pakai masker itu ya, jadi bisa lebih ekspresif lah gitu, lihat orang-orang gitu kan. Kalau Dija sendiri apa sih yang dikangenin? Kalau dulu sebelum ada pandemi, kan ngisi waktu luangnya itu kadang ikut kayak kajian gitu. Nah, kalau sebelum pandemi itu setiap hari itu dalam 1 minggu pasti ada kajian di suatu masjid lah yang biasa saya datang gitu. Terus setelah pandemi itu kayak udah senyap gitu loh, nggak boleh datang ke masjid itu, kajiannya lewat online semua. Itu sih rindu banget. Jadi pengen kajian offline lagi lah gitu ya. Tapi kalau sekarang ada, cuma kayak nggak sebanyak dulu sebelum pandemi. Oh, jadi masih ada beberapa, tapi untuk pesertanya dibatasin itu tadi ya? Iya. Jadi merindukan kajian yang rame gitu. Iya, sama kan kan. Kayak kan ada, kalau setiap kita kajian gitu pasti kenalan sama orang lain gitu. Jadi kan kita kayak bisa kayak dapat teman baru, buka wawasan baru, bisa saling tanya tentang agama, terus tentang pembelajaran yang lain juga gitu. Tapi sekarang kayak kalau lewat online itu rasanya kayak ada yang kurang gitu loh. Feelnya kurang gitu ya. Datang langsung ke tempatnya, lihat langsung orang yang ceramah, terus dengerin itu beda gitu. Vibe-nya beda banget kan. Iya sih, kalau kayak gitu sih enak gitu kan. Nggak mungkin kan kalau kita online terus habis itu masa langsung tiba-tiba ngechat gitu kan, siapa lo gitu ya nggak sih. Kalau pas waktu kita di tempat kan kita bisa say hi dulu, terus kita baru minta nomornya, kita bisa ngobrol gitu kan. Kalau sekarang kan ya masa kita habis Zoom gitu terus ngechat, siapa lo, mohon maaf gitu kan. Oke, berarti yang dikangenin
suasananya lah ya, ibaratnya lihat orang-orang secara langsung gitu kan. Kalau aku sendiri sih yang paling aku kangenin sih ya apa ya, kan sekarang kan makan kan jarang-jarang gitu ya, makan jarang bisa di tempatnya gitu kan, maksudnya ya suasananya lagi sih, suasananya lihat orang-orang makan bareng gitu, nggak perlu pakai batas-batas jarak-jarak gitu kan. Apalagi kalau kita ke tempat wisata gitu kan sekarang masih banyak yang ditutup ya, jadi kita ini butuh refreshing gitu, mohon maaf gitu sebenarnya ya kan. Tapi ya mau gimana lagi, kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan demi menekan pertumbuhan COVID-19 itu sendiri. Oh ya, buat kalian nih, apa sih kesibukan kalian akhir-akhir ini? Iya. Paling ya kerja, Kuliah, pulang, tidur. udah tidur. Kerja, pulang, kuliah, tidur. Oke. Itu kesibukan yang sangat bermanfaat ya. Apalagi yang terakhir. Oke, Mbak Diza sendiri kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja sih? Kesibukannya sama sih sebenarnya. Cuma ya kan kerja saya kan kayak hampir nonstop ke kuras buat kerja ya. 24/7 ya Bun ya? Iya, maklum ya. Iya paham lah Bun. Lagi nabung. Iya. Buat beli rumah sendiri. Oke, amin. Saya juga nabung. Jadi ya buat nggak tahu nih sampai nih. Jadi ya waktunya ya kebanyakan buat kerja sih. Oke, jadi kerja ya masih kesibukannya. Kalau kerja, keadaan kerja sekarang nih sama sebelum pandemi ada yang beda nggak sih? Beda. Apa nih bedanya? Harus pakai masker. Soalnya kan dalam ruangan. Itu Itu wajib sih. lah, emang wajib. Terus jarak, ya kan, harus jauh. Nggak boleh berkumpul ya kan. Kangen nggak? Susah buat gibah. Aduh, yang dikangenin gibah waktu kerja itu ya. Enggak. Tapi kalau untuk Mbak Diza apa nih yang dikangenin? Kangenin apa ini? Ya nggak mungkin kan kangen sama siapa gitu kan. Udah ada semua. Iya, nggak boleh. Iya kalau Oke. Apa sih yang dikangenin di sekitar dunia pekerjaan sebelum pandemi sampai sekarang pandemi? Oh, yang dikangenin nggak ada sih. Kalau kan kerja saya kan di bagian administrasi, jadi kayak terpisah sendiri gitu, jadi udah terbiasa sendiri gitu ya. Okay. Bener banget itu. Jadi kayak tempat mejanya tuh dipisah antara kayak karya yang bagian inti sama yang itu kan. Jadi tuh kadang itu kayak ya udah meskipun seharian nggak ngomong ya udah biasa sih. Jadi sebelum pandemi emang menyendiri ya gitu ya. Jadi udah terbiasa. Pandemi nggak pandemi pun nggak masalah nih, nggak masalah gitu kan. Iya. Oke, jadi itulah yang berdampak gitu di pekerjaan kalian maupun di kehidupan sehari-hari. Oke, buat sahabat pustaka, kalau kalian apa sih yang kalian kangenin, hal-hal yang kalian lakuin sebelum pandemi atau sesudah pandemi? Sesudah. Oke, kalau buat kalian sahabat pustaka apa sih yang buat kalian sahabat pustaka apa sih yang kalian kangenin sebelum pandemi, kegiatan yang nggak bisa kalian lakuin pas pandemi ini? Bisa komen di bawah ya. Oke, ini kan masih kita kira-kira ya kan, kita kira-kira nanti amin lah abis ini pandemi atau COVID-19 ini hilang gitu kan, atau ya vaksinnya bisa segera ke kita semua lah. Apa sih yang mau kalian lakuin pertama kali nanti kalau pandemi COVID-19 ini udah hilang? Jalan-jalan. Langsung jalan-jalan. Oke, karena udah dijawab nih, saya udah nyuruh jawab ini, udah langsung jalan-jalan. Sama yang nggak suka jalan-jalan. Iya sih, nggak ada. Sama lagi dibayar. Kalau ada sponsor ya Bunda ya. Oke, kalau Mbak Diza apa sih yang pengen dilakuin pertama kali? Sama sih. Soalnya kan sekarang kan kayak kalau kita mau pergi ke daerah yang di luar Jawa Timur kan ketat banget ya toh. Iya, harus protokolnya ada hasil tes itu juga ya. Jadi hal yang mau pertama kali dilakuin
kita kompak jalan-jalan. Oke, ya gak sih? Refreshing otak. Iya, refreshing. Karena selama setahun ini kita nggak bisa liburan nih. Ya nggak sih, nggak bisa keluar kota, nggak bisa kemana-mana gitu kan ya. Di Surabaya aja, di Malang aja gitu kan. Oke, buat kalian, thank you ya udah mau saya repotin ke sini. Sering-sering nanti kalian bakalan saya ajak buat podcast, buat ngobrolin apa aja sih yang sedang hits nih di masa sekarang, iya nggak sih? Oke, buat sahabat pustaka, kalian apa sih menurut kalian? Buat sahabat pustaka, apa ya yang enaknya yang kita obrolin di podcast selanjutnya? Kalian bisa komen di bawah. Topik apa nih yang kira-kira menarik nih buat dibahas di podcast selanjutnya, dan mungkin kalian ada request, Kak Yolan bisa nggak sih narasumbernya ini gitu? Bisa juga komen di bawah, komen sebanyak-banyaknya. Nanti kita bakalan push di sini. Kita kabulkan perlahan ya Bun ya, tapi ya satu-satu. Oke. Buat kalian juga jangan lupa nyalain lonceng di bawah sini. Nyalain loncengnya, klik tombol subscribe-nya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa kalau kalian yang mau ngikutin keseharian podcast JC bisa follow Instagram kita di pustakajc.co. Sekali lagi ini aku ulangi nih, tulis di sini gede, pustakajc.co. Jadi kalian bisa follow, nyalain loncengnya juga biar kalian nggak ketinggalan info tentang podcast JC. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Yolanda, Saya Zulfa. Saya juga. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.